Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah dinamika struktur yang membahas tentang getaran harmonis. Ini saya ambilkan dari sumber-sumber Anilka Chopra, Jerome Belling, Sugeng P. Budio, dan materi yang lainnya. Nah, untuk getaran harmonis sendiri membahas mengapa dikatakan getaran harmonis. Ini adalah salah satu getaran yang berulang secara harmonis, artinya berulang secara periodik dengan bentuk yang merupakan fungsi dari sinus atau kosinus atau gabungan keduanya. Nah, ini contoh dari getaran harmonis. Ini adalah bebannya dengan amplitudo V0, kemudian di bawah ini adalah gambar responnya. Responnya ada yang berupa respon transient, ada yang berupa respon steady state atau yang kondisi diam. Nah, transient itu fungsi juga. Kemudian beban harmonis sendiri, persamaan bebannya ditulis dalam bentuk P0 sin omega T atau P0 cos omega T, di mana P0 adalah amplitudo atau nilai maksimum dari gaya. Nah, untuk persamaan gerak harmonis yang tidak teredam, ini nilai C berarti sama dengan 0 dari persamaan gerak, sehingga yang ada C-nya ini bisa dihilangkan, maka tinggal massa M kali U dot 2 T, ya, ini T-nya tidak ditulis, massa kali percepatan, kemudian ditambah kekakuan kali displacement. Ini sama dengan beban luar. Bebannya P0 kali sin omega T. Ini beban harmonis. Kemudian dari persamaan harmonis ini diselesaikan, ada penyelesaian partikuler, ada penyelesaian komplementer. Ini tidak saya tuliskan lengkap di sini karena nanti akan kepanjangan. Yang lengkap bisa dilihat di sumbernya di buku Anilka Chopra atau buku yang lainnya. Kemudian untuk penyelesaian komplementer, contohnya seperti ini, ya, A cos omega nt plus B sin omega nt. Nah, kemudian penyelesaian yang lengkap totalnya ini dari U dari persamaan displacement. Ini adalah penyelesaian komplementer, dan yang kedua ini adalah penyelesaian partikuler. Nah, dari penyelesaian ini didapatkan ada nilai untuk A dan B dan seterusnya, didapatkan seperti persamaan yang di bawah ini. Nah, ini ada dua bagian, ada yang transient, ada yang steady state. Steady state ini yang sifatnya statis, yang tenang. Sedangkan di sini yang berubah-ubah, transient ini. Ini contohnya yang tadi, ya. Ini total responnya yang steady state. Steady state respon untuk satu periode. Ini periodenya 2pi per omega. Omega ini frekuensi. Kemudian persamaan harmonis itu sendiri bisa kita buat dalam persamaan ini, ya, dengan memasukkan kondisi-kondisi awal atau initial condition, sehingga ini ada RD, ya, dinotasikan dari persamaan ini
dari, nah ini ya, jadi di sini dimisalkan ini adalah RD, ini yang diambil yang contohnya yang ini, yang steady state ini, karena transient ini cukup kecil ya. Kemudian yang steady state coba di tuliskan lagi ya, ini UST, U statis, steady state itu sifatnya statis. Nah, dari rasio antara U0 dengan UST ini dinotasikan dalam RD, yaitu seper, ini nilai absolut ya, nilai mutlak, 1 dikurangi omega per omega n kuadrat ya. Jadi omega ini adalah frekuensi beban ya, kalau itu dari beban. Kemudian omega n ini adalah frekuensi natural dari struktur. Nah, di sini ada rasio, di sini rasio antara frekuensi dengan frekuensi natural. Sehingga di sini kalau nilai frekuensi beban, misalkan itu beban dari luar ya, itu sama dengan frekuensi natural dari, contohnya dari struktur, maka di sini didapatkan nilai 1 ya. Ini RD ini faktor amplifikasi atau faktor pembesar dalam hal ini displacement. Nanti ada juga faktor pembesar untuk kecepatan, untuk percepatan ya ada. Nah, ini kalau misalkan frekuensi ini sama dengan frekuensi naturalnya, maka W atau omega per omega n ini sama dengan 1. Sehingga kalau ini 1 dikurangi 1 kuadrat kan 1 sama dengan 0, atau sehingga 1 dibagi 0 ini kan tidak terhingga. Nah, di sini terlihat bahwa jika frekuensi beban ya dibagi frekuensi natural itu sama dengan 1, ini akan menimbulkan faktor pembesar ini menjadi sangat besar sekali. Dan ini dikatakan di sini dia beresonansi. Nah, kemudian ini contohnya. Nah, jadi RD pada kondisi ini rasio frekuensi dibagi frekuensi natural, rasio frekuensi ini. Nah, jika dia 1 ini RD ini sampai tidak terhingga di sini ya. Jadi di sini kalau dalam suatu struktur yang tidak teredam, ini yang tidak teredam ya, yang kita bahas dulu. Yang tidak teredam atau C sama dengan 0, ini bila dikenai suatu beban harmonis yang mempunyai frekuensi beban itu sama dengan frekuensi struktur, frekuensi alami struktur tersebut. Frekuensi alami ini kan akar K dibagi M. Ini akan menimbulkan faktor pembesar yang sangat tinggi sekali ya. Jadi, dan ini bahaya ya. Kemudian ini contohnya aja. Dan di angka 1 ini yang tidak terhingga ini dikatakan terjadi resonansi. Nah, ini untuk getaran harmonis teredam didapatkan, ini saya tulis langsung, diambil karena supaya tidak kesulitan menuliskan persamaan ini. Ada bagian-bagian transient dan steady state juga, kondisi diam ya. Kemudian bagian yang transient ini bagian yang transient untuk omega sama dengan omega n. Kalau untuk yang teredam
Ini bisa dituliskan persamaannya seperti ini. Jadi ini adalah bagian yang transien ya. Kemudian nilai di sini yang di dalam ini merupakan jumlah dari deret kosinus dan sinus. Ini nilainya kecil ya, sehingga yang diperhitungkan adalah bagian yang di sini, sehingga bisa ditulis yang diperhitungkan ini adalah sebagaimana yang di sini, UST, UT atau displacement dalam fungsi T sebanding ini, karena di sini sudah dihilangkan, ada tapi kecil ya nilai ini di sini, sebanding dengan UST 0/2C kali E pangkat min C omega mt dikurangi 1 kali cos omega mt. Nah, ini merupakan fungsi apa di sini, kalau ini envelope function atau fungsi amplop selubung. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Jadi di sini ada faktor pembesarnya. Ini yang teredam. Kalau tadi yang tidak teredam, begitu dia sama dengan frekuensi alaminya, jadi ada faktor pembesar yang sangat besar sekali. Tetapi begitu ini teredam, ini masih bisa digambarkan di sini, masih ada batasnya ya. Sehingga ada kurva envelope ini, selubung kurva. Nah, di sini dia akan berubah dari kecil menjadi besar di sini, dan di sini pada kondisi yang steady state dia akan sama. Kemudian untuk berbagai macam rasio redaman digambarkan pada gambar berikut ini ya. Ada C sama dengan 0,1. Ini yang paling besar rasio redamannya. C sama dengan 0,1. Kemudian yang lebih kecil lagi C sama dengan 0,05. Kemudian yang lebih kecil lagi C sama dengan 0,01. Nah, kelihatan di sini kalau redamannya besar, atau misalkan di sini diwakili oleh C sama dengan 0,1, maka di akhir ini perubahannya tidak setinggi untuk C sama dengan yang kecil di sini, C yang redaman yang lebih kecil lagi. Jadi di sini dia amplitudonya masih kecil di ujung ini. Berbeda dengan rasio redaman yang lebih kecil yang diwakili contohnya di sini 1/10-nya yang ini. Kalau ini 10%, ini 1%. Nah, di ujung dia masih tinggi di sini. Jadi ini menunjukkan perubahan amplitudo simpangan pada berbagai macam rasio redaman. Semakin tinggi rasio redamannya, maka amplitudo di akhir juga menjadi kecil, lebih kecil daripada rasio redaman yang rendah. Ini T per Tn, waktu per periode alami. Kemudian di sini adalah displacement pada T dibagi displacement pada kondisi statis atau steady state yang tadi. Nah, ini pada kondisi omega sama dengan omega n. Nah, ini contohnya kalau yang teredam di awal yang transien ini begitu banyak berubah ya. Tetapi sesudah lama maka ini dia akan
hampir berimpit dengan steady state ini, respon yang statis, yang sifatnya statis sama ya. Di awal yang transient ini masih terasa, atau gelombangnya ini masih terasa, tetapi karena ini diredam, maka di akhir ini hampir berimpit antara transient dengan yang steady state. Artinya transientnya itu tidak lagi berubah secara drastis ya, sudah melandai di sini. Jadi itu materi untuk getaran harmonis. Demikian materi hari ini, semoga bisa diterima dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.